Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada channel Diary Global College. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi penalaran umum bagian kedua. Nah, untuk teman-teman yang sedang menonton, sebelum menonton materi penalaran umum part 2, silahkan tonton dulu nih materi penalaran umum part 1-nya. Nah, di sana saya sudah menjelaskan bagian-bagian pertama tentang penalaran umum, yaitu penalaran induktif dan deduktif. Nah, untuk video kali ini saya akan menjelaskan penalaran umum, bagian penalaran deduktif sebagian, dan penalaran kuantitatif. Silakan siapkan alat tulisnya dan tonton video ini dengan baik-baik. Baik, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke teman-teman, untuk penalaran umum, nah di sini penalaran umum subtes bagian UTBK SNBT. Nah, di sana di penalaran umum itu ada 3 bagian ya teman-teman. Ada penalaran induktif, penalaran deduktif, dan penalaran kuantitatif. Penalaran induktif yaitu dari apa itu? Penalaran dari khusus ke umum. Nah, oke, dari khusus ke umum. Penalaran deduktif sebaliknya, dari umum ke khusus. Nah, kalau penalaran induktif, penalaran dari khusus ke umum untuk membuat kesimpulan. Kalau penalaran deduktif, penalaran dari umum ke khusus untuk membuat kesimpulan. Nah, jadi ini ya, ini lawannya. Kalau penalaran induktif dari khusus ke umum, penalaran deduktif dari umum ke khusus, gitu. Oke teman-teman. Selanjutnya, penalaran kuantitatif. Penalaran kuantitatif itu penalaran yang melibatkan angka dan konsep matematika, tapi konsepnya itu sederhana ya. Jadi ingat kata kuncinya, kuantitatif, deduktif, dan induktif. Cuman ada 3 ya, hanya ada 3. Baik, pada video ini saya menjelaskan penalaran deduktif dan penalaran kuantitatif, yang ini dan yang ini teman-teman. Oke, selanjutnya untuk bentuk penalaran deduktif. Nah, di sini ada 8 teman-teman. Nah, dari mulai proposisi atau pernyataan, tabel nilai kebenaran, negasi atau lingkaran, aturan penarikan kesimpulan, persamaan pernyataan, kesesuaian pernyataan, pernyataan berkuantor, pengambilan kesimpulan tanpa rumus matematika. Jadi tolong dicatat ya, ada 8 untuk penalaran deduktif. Nah, pada bagian video pertama, nah, pada yang sebelum-sebelumnya ya, itu saya menjelaskan dari nomor 1 sampai dengan nomor 5, teman-teman. Silahkan dilihat baik-baik ya. Disimak baik-baik pada video bagian pertama, penalaran umum. Untuk bagian kedua ini nih, yang ini, nah, saya akan menjelaskan, nah, dari nomor 6, kesesuaian pernyataan, sampai dengan nomor 8. Nah, ini, sampai nomor 8. Oke. Nah, oke, yang selanjutnya. Untuk kesesuaian pernyataan, apa sih itu kesesuaian pernyataan? Nah, nih di sini pada soal akan disajikan sebuah paragraf, nah, atau data. Nah, mohon maaf ya. Yang nomor 6, kesesuaian pernyataan. Pada soal akan disajikan sebuah paragraf atau data yang berbentuk tabel atau diagram atau grafik, kemudian kita diminta untuk memilih pernyataan yang sesuai dengan informasi yang diberikan. Nah, terdapat juga modal soal yang menanyakan tentang pernyataan yang salah, pernyataan yang memperkuat atau memperlemah informasi, serta hubungan atau informasi. Nih. Nah, bagaimana kita untuk ini? Untuk mengetahui kesesuaian pernyataan ini, caranya untuk kunci untuk menyelesaikan soal ini dengan kita memahami isi dari informasi yang diberikan. Jadi, caranya adalah kita paham atau kita memahami apa sih inti dari soal yang diberikan atau informasi yang diberikan. Baik. Oke. Saya hapus dulu ya, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya, di sini kesesuaian pernyataan. Nah, ini soal, teman-teman. Silahkan diperhatikan. Nah, saya bacakan soalnya ya. Nah, menurut hasil penelitian terbaru, ditemukan hubungan antara tingkat pendidikan dengan kesehatan mental seseorang.
Orang yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki kesehatan mental yang lebih baik. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan di bawah ini yang paling benar? A. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa orang yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah cenderung memiliki kesehatan mental yang lebih baik. B. Terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dengan kesehatan mental seseorang. C. Orang yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki kesehatan yang lebih buruk. D. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan kesehatan mental seseorang. E. Orang yang memiliki tingkat pendidikan yang sama memiliki kesehatan yang sama pula. Nah, silakan teman-teman, tolong dijawab terlebih dahulu sebelum saya jelaskan. Boleh nih, boleh ambil screenshot, atau ditulis ya, boleh. Oke, jika sudah, saya akan jelaskan. Untuk menurut hasil penelitian terbaru ditemukan hubungan antara tingkat pendidikan. Hubungan antara tingkat pendidikan dengan kesehatan mental seseorang. Orang yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki kesehatan mental yang lebih baik. Jadi ketika tingkat pendidikan tinggi, akan memiliki cenderung kesehatan mental yang lebih baik atau tinggi juga. Di sini. Kemudian berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan di bawah ini yang paling benar? Yang jawaban A. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa orang yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah cenderung memiliki kesehatan mental yang lebih baik. Ini kurang tepat karena di sini ditunjukkan tingkat pendidikan yang lebih rendah. Seharusnya tingkat pendidikan yang lebih tinggi ya. Ini. Untuk yang B, terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dengan kesehatan mental seseorang. Ini tepat ya. Kenapa tepat? Karena di sini ada hubungan antara tingkat pendidikan dan kesehatan mental seseorang. Yang ini ya. Kita kunci dulu jawabannya. Yang C, orang yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki kesehatan yang buruk. Ini kurang tepat ya. Karena seharusnya kesehatannya yang lebih baik dong, bukan yang lebih buruk. Ini kurang tepatnya. Saya yang A juga ya kurang tepat ya. Selanjutnya, yang D, penelitian terbaru menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan kesehatan mental seseorang. Ini kurang tepat. Kenapa? Harusnya ada hubungannya dong. Bukan tidak ada hubungan. Karena di sini di kalimat di informasinya terdapat hubungannya. Yang ini nih teman-teman. Selanjutnya, orang yang memiliki tingkat pendidikan yang sama memiliki kesehatan mental yang sama pula. Ini kurang tepat. Kenapa? Karena tidak dikatakan di sini. Di sini hanya dikatakan tingkat pendidikan dan kesehatan mental, tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki kesehatan mental yang lebih baik. Bukan yang sama, jika tingkat pendidikan yang sama memiliki kesehatan mental yang sama pula. Jadi jawabannya yang B, teman-teman. Gimana teman-teman? Jawabannya apakah benar? Jika benar, itu bagus. Kalau misalkan belum tepat, kita akan belajar lebih lagi. Kemudian kita belajar lebih keras lagi. Baik, saya hapus terlebih dahulu ya, teman-teman. Untuk yang selanjutnya nih, teman-teman. Yang selanjutnya yaitu nomor 7 adalah pernyataan berkuantor. Pernyataan berkuantor itu ada dua nih. Yang bagian pertama nih itu kuantor universal. Kuantor universal atau kuantor umum ditandai dengan kata semua, untuk setiap, untuk tiap-tiap, dan setiap. Lambang yang digunakannya itu ada hak kebalik, teman-teman. Ini contoh, semua anggota A adalah anggota B, atau setiap anggota A adalah anggota B. Untuk ekuivalennya, jika kita di matematika itu, jika X adalah bagian A, maka X adalah bagian B. Seperti itu, teman-teman. Jadi, untuk kuantor universal, ingat kata universal. Universal itu adalah semua. Jadi di sini kata kuncinya itu semua untuk kuantor universal. Semua, kemudian bisa juga untuk tiap-tiap, atau dan setiap. Gitu. Kalau di dalam bahasa Inggris itu all ya, di semua. Baik. Selanjutnya. Untuk selanjutnya, yang tadi kuantor universal. Yang ini kuantor eksistensial. Apa sih itu kuantor eksistensial? Kalau kuantor eksistensial ditandai dengan kata ada, terdapat, atau beberapa. Artinya tidak kosong, atau sekurang-kurangnya hanya satu. Lambangnya adalah kebalik ya. Jadi untuk yang tadi kuantor universal adalah semua, kalau eksistensial itu beberapa, atau hanya ada satu gitu.
Kalau beberapa kan lebih dari satu, tapi ini sekurang-kurangnya satu kalau untuk eksistensial. Nah, contoh, ada anggota A yang menjadi anggota B, atau beberapa anggota A adalah anggota B. Nah, ini dilambangkan, nah ini. Setidaknya ada satu X. X adalah bagian dari A, dan X adalah bagian dari B. Nah, seperti itu ya, untuk kuantor eksistensial. Jadi, pernyataan berkuantor itu ada dua. Apa saja? Pernyataan kuantor universal dan pernyataan kuantor eksistensial. Baik. Nah, selanjutnya, untuk contoh nih teman-teman, semua komedi akan membuat tertawa penontonnya. Premis 2, sebagian acara di televisi adalah komedi. Nah, di sini. Jadi ini semua komedi akan membuat tertawa penontonnya. Jadi untuk ini semua akan membuat tertawa penontonnya. Nah, di sini sebagian acara di televisi adalah komedi. Nah, sebagian acara televisi adalah komedi. Nah, kemudian kesimpulannya adalah sebagian acara televisi membuat tertawa gitu. Jadi sederhananya kita nih, kalau untuk ini kita coret yang sama. Nah, semua komedi. Nah, di sini kan ada komedi ya. Nah, ini komedi. Nah, kita coret jadi ada, bukan semua acara di televisi membuat tertawa, tapi sebagian acara televisi membuat tertawa. Karena kalau semua acara televisi membuat tertawa, nah itu salah. Jadi yang jawaban yang betul adalah sebagian acara televisi membuat tertawa. Gitu teman-teman. Baik, yang selanjutnya. Nah, di sini pernyataan berkuantor contohnya. Nah, ini semua rumput adalah ilalang. Sebagian ilalang berduri. Nah, kenapa di sini tidak dapat disimpulkan, Kak? Karena di sini, nah, tidak ada kepastian apakah ada rumput yang berduri atau tidak. Sebab tidak bisa dipastikan apakah sebagian ilalang yang berduri itu terdapat rumput diantaranya atau tidak. Jadi ini kurang tepat. Semua rumput adalah ilalang, sebagian ilalang berduri gitu. Nah, ilalang ini itu tuh rumput atau bukan gitu. Seperti itu. Jadi bukan kesimpulannya sebagian rumput adalah ilalang yang berduri, bukan itu ya. Tapi ini tidak dapat disimpulkan gitu. Oke, coba kita gambarkan ya. Nah, ini bentar. Nah, ini ya. Coba kita cek. Nah, ini. Di sini ya. Semua rumput adalah ilalang, sebagian ilalang berduri. Kesimpulannya tidak dapat disimpulkan dengan baik. Apakah ada rumput yang berduri atau tidak? Sebab tidak bisa dipastikan apakah sebagian ilalang yang berduri itu terdapat rumput di antaranya atau tidak. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini teman-teman. Nah, di sini, nah, jadi kan semua rumput adalah ilalang. Jadi ilalang nih yang paling gede, nah, bulutannya, nah, kemudian rumputnya, rumput bagian kecilnya. Nah, ini. Kemudian kalau kata sebagian ilalang, nah, pertama, nah, ini semua rumput adalah ilalang, jadi rumput di dalam ya, ilalang di luar. Oke. Kalau berduri, nah, sebagian ilalang berduri. Jadi bisa juga yang berduri ini tuh bagian dari rumput atau juga bagian dari ilalang. Nah, ini juga gambar kemungkinan kedua, yaitu bisa jadi hanya ilalang saja yang berduri, rumputnya enggak gitu. Nah, gitu ya. Tempatnya di sini enggak. Jadi ini tidak bisa dipastikan gitu ya. Jadi kurang tepat untuk tidak bisa diambil kesimpulan. Seperti itu teman-teman. Oke. Semoga dapat dipahami. Kalau belum dapat dipahami, silahkan ditanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Oke. Selanjutnya, nah, untuk yang ke-8, nah, itu adalah pengambilan kesimpulan tanpa rumus matematika. Jadi nggak perlu nih rumus-rumus matematika, cukup. Nah, sebagian besar soal penalaran yang terdapat pada tes, nah, atau tes SNBT UTBK SNBT 2025 merupakan soal yang dapat diselesaikan atau diambil kesimpulannya tanpa menggunakan rumus matematika atau menggunakan apa, Kak? Menggunakan irisan himpunan. Nah, ini ya, menggunakan irisan himpunan. Baik. Nah, coba nih. Nah, di sini contohnya ya, contoh. Kalau mengambil kesimpulan tanpa rumus matematika, nah di sini ya ada irisan. Nah, di sini semua X adalah Y, beberapa Y merupakan Z. Nah, di sini kemungkinan yang pertama, semua X adalah Y. Jadi X-nya di dalam teman-teman, bukan Y-nya yang di dalam, tapi X-nya. Jadi Y dulu kita tulis. Nah, ini nih ya. Baru X-nya di dalam. Nah, kemudian beberapa Y merupakan Z. Nah, ini ya Z-nya ya. Nah, gini. Nah, jadi Z-nya di sini. Nah,
Nah, oke, coba kita kembali dulu. Nah, ini ya. Jadi kemungkinan pertama. Jadi Z-nya itu nggak nempel ke X. Nah, jadi beberapa Y merupakan Z. Nah, kemungkinan dua. Nah, di sini lihat. Pertama Y-nya, kemudian di dalam Y ada X. Nah, X-nya beririsan dengan Z gitu ya. Kalau yang pertama nih pada jauh tidak beririsan, kalau ini ya, jauh kemungkinan kedua. Karena bisa jadi yang sebagian beberapa Y itu merupakan Z, bisa jadi X-nya juga termasuk teman-teman. Jadi yang kemungkinan dua. Kemungkinan tiganya, nah ini, karena semua X adalah Y, kemudian beberapa Y merupakan Z, bisa jadi nih, yang Z-nya itu atau X-nya itu semua X bagian dari Z juga teman-teman gitu. Jadi kesimpulan yang mungkin terjadi, beberapa X bukan Z. Nah ini yang pertama. Nah ya, oke. Kemudian beberapa Y bukan Z. Nah ini beberapanya karena nggak beririsan yang ini misalkan yang ini. Nah jadi nggak semua. Oke. Kemudian semua Z belum tentu X. Jadi semua Z belum tentu X. Jadi ini semua Z belum tentu X. Oke. Kemudian beberapa X adalah Z. Nah ini beberapa X adalah Z. Kemudian beberapa Z bukan Y. Nah ini juga ya. Kalau misalkan ini, nah kita lihat, nah ini bukan Y ya gitu. Nggak semua Y itu adalah Z, bukan. Tapi beberapa Z bukan X. Nah beberapa Z bukan X, bisa jadi yang ini nih ya. Nah beberapa Z bukan X gitu. Nah di sini akan tetapi dari beberapa kesimpulan yang mungkin hanya ada suatu kesimpulan yang sah. Jadi hanya ada satu teman-teman. Kesimpulan apa? Kesimpulan yang sesuai untuk ketiga kemungkinan diagram Venn tersebut. Nah gitu ya. Jadi untuk kesimpulan 1, kesimpulan 2, kesimpulan 3. Nah, di sini. Yang mana aja nih yang termasuk semua gitu. Jadi, yang termasuk semua atau kesimpulan tersebut yang mencakup ketiga kemungkinan itu adalah beberapa Z bukan Y. Nah, kemudian beberapa Z bukan X. Nah, itu teman-teman. Jadi, beberapa Z bukan Y dan beberapa Z bukan X. Gitu. Jadi ada dua. Kalau misalkan di soalnya ada ini beberapa Z bukan Y, berarti itu betul. Kalau misalkan beberapa Z bukan X, berarti betul juga teman-teman. Tergantung nanti di soal jawabannya seperti apa. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk mengambil kesimpulan tanpa rumus matematika, kita menggunakan logika atau menggunakan diagram Venn. Jadi ada barisan-barisan. Seperti itu teman-teman. Oke. Nah, oke, yang selanjutnya ya. Oke. Nah, yang selanjutnya. Nah, untuk penalaran deduktif, nah udah selesai teman-teman sampai dengan pengambilan kesimpulan tanpa rumus matematika. Nah di sini kita akan membahas penalaran kuantitatif. Nah untuk pengertian penalaran yang melibatkan angka dan konsep matematika. Gitu. Jadi penalaran kita kemampuan berpikir kita untuk melibatkan angka dan konsep matematika. Konsep matematika yang seperti apa? Konsep matematika yang sederhana gitu. Ini yang kedua, ada bentuk penalaran kuantitatif apa saja teman-teman? Oke, ini. Bentuk penalaran kuantitatif di sini ada 5 ya. Nah, saya jelaskan 5. Yang pertama operasi bilangan, yang kedua deret bilangan, ketiga perbandingan, 4 data dan penyajiannya, yang kelima persamaan linear dua variabel. Jadi ada kelima dalam penalaran kuantitatif. Nah, oke. Yang selanjutnya, yang pertama dulu, operasi bilangan. Nah, operasi bilangan meliputi penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Jadi ada 4 ya, penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Nah, soal operasi bilangan diterapkan pada bilangan bulat, nah, kemudian bilangan pecahan, desimal, dan persen. Kalau bilangan bulat itu dari mulai minus sampai dengan positif ya. Misalkan minus 1, 0, plus 1, plus 2, dan seterusnya. Kemudian pecahan ya, pecahan misalkan 1/2, 2/3. Kalau desimal misalkan 0,25, 0,05. Kalau persen misalkan 10%, 100%. Nah, seperti itu ya untuk operasi bilangan. Oke, kita lanjut. Nah, di sini. Oke, teman-teman. Nah, di sini ada soal nih. Sebelum saya jelaskan. Oke, silahkan ambil screenshot dulu nih. Oke. 1, 2, 3. Oke, udah. Jika udah. Nah, silahkan teman-teman jawab sebisanya gitu. Silahkan. Baik. Nah, di sini saya akan jelaskan. Untuk hasil perhitungan yang lebih besar dari 78% plus 8/9. Nah, ini soal UTBK dari 2022. Oke. Langkah pertama. Nah, itu untuk pembahasan. Nah, 78% plus 8/9. Nah, di sini ada
atau 78 itu per 100. Jadi 78 dibagi 100 adalah 0,78. Nah, plus 8 per 9. Nah, kemudian langkah selanjutnya, nah di sini kan 0,78. Nah, di sini lihat yang A 0,80, kemudian sampai dengan yang E itu 0,77. Nah, kita buat jadi 0,78. Kenapa? Karena untuk mempermudah. Oke. Gitu ya. Nah, kalau misalkan untuk A 0,78 plus 0,02. Nah, jadi kalau 0,02 ditambah 0,78 hasilnya 0,80. Nah, kita tinggal masukin 2/3-nya. Selanjutnya, kalau 0,79 itu 0,78 ditambah 0,01. Oke, plus 5/6. Bagus. Nah, selanjutnya 0,78. Nah, ini karena sama, jadi tulis 0,78 plus 7/8. Selanjutnya, karena sama 0,78 plus 10/12. Oke, selanjutnya 0,78 dikurangi 0,01 plus 14/15. Karena ini 0,77. Jadi 0,78 dikurangi 0,01, teman-teman. Oke. Nah, bisa diingat. Nah, ini ingat konsep ini. Nah, 1/2 itu kurang dari 2/3, kurang dari 3/4, kurang dari 4/5. Karena ini selisihnya 1, teman-teman. Bisa dilihat ini selisihnya 1, 2/3, 5/6, 7/8, kemudian 14/15. Kecuali yang jawaban D. Jawaban D itu selisihnya 2 ya, 2 angka. 10 bukan 10/11 tapi 10/12. Oke. Jadi yang lebih besar itu jadi 1/2 kurang dari 2/3 dan seterusnya. Jadi ketika ininya besar nih, misalkan ya angkanya besar, nah di sini pasti ini nilainya besar juga. Jadi yang lebih besar dari 8/9 itu yang mana, teman-teman? Nah, yang lebih besar dari 8/9 yaitu, nah ini di sini 14/15. Oke. Nah, ini yang ini nih ya. Nah, kemudian Kak, ini kan ada ditambah 0,02. Nah, ini kemudian 0,01, kemudian dikurangi juga 0,01. Nah, karena ini sangat kecil ya, 0,02, 0,1, kemudian 0,01 juga dikurangi ya, tapi kita lihat jawabannya yang ini, yang pernya 14/15 itu lebih besar dari 8/9. Jadi jawaban yang betul adalah yang E, teman-teman. Nah, seperti itu ya cara cepatnya. Tolong diingat konsep ini ya, teman-teman. Nah, ini ya. Boleh diambil screenshot ya. Boleh. Baik. Coba saya hapus dulu terlebih dahulu. Oke, silakan boleh diambil screenshot ya. Tuh. Oke, sudah, kita lanjut. Nah, untuk selanjutnya yaitu deret bilangan, teman-teman. Yang kedua ya. Deret bilangan bertujuan untuk mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan angka-angka. Jadi kita disuruh untuk melihat apakah ada hubungan nih angka-angka nih. Kemudian pada saat deret bilangan peserta tes harus menganalisis pola hubungan angka-angka, kemudian pola itu digunakan untuk melanjutkan deret tersebut. Jadi ada angka-angka. Nah, kita lihat nih apa hubungannya nih. Nah, di sini ada beberapa pola deret bilangan. Nah, oke. Nah, silahkan di screenshot ya. Nah, polanya nih ada 9 ya, dari A sampai dengan I. Nah, ada deret Fibonacci, kemudian deret aritmatika, deret geometri, deret 1 larik, deret 2 larik, bertingkat 2, bertingkat 3, kombinasi loncat dan bertingkat. Oke, maaf tuh. Deret angka dan huruf. Nah, jadi ada 9 ya, teman-teman. Oke. Kita akan jelaskan satu persatu. Nah, ini deret Fibonacci atau Fibonacci. Nah, adalah deret bilangan di mana suku-suku dalam deret ini merupakan hasil penjumlahan dari 2 suku sebelumnya. Ini bisa dilihat. Nah, ini nilai awalnya nih ya. Nah, 2 ditambah 4 sama dengan 6. Nah, 4 tambah 6, 10. 6 tambah 10, 16. Kemudian 10 tambah 16, 26. Kemudian 16 tambah 26 berapa, teman-teman? Ya, nah yang di sini adalah, nah jadi sini 4 2 ya. Oke. 4 2 ya. Coba 30 ya, 16 2 tambah 2 6 tambah 6 12. 12 tambah 10 tambah 20. Jadi 42 ya ini. Jadi jawabannya 42 ya, teman-teman. Oke. Baik. Selanjutnya. Nah, yang selanjutnya. Oke. Nah. Yang selanjutnya deret aritmatika. Nah, di sini kuncinya selisih antar sukunya selalu sama. Selisih antar sukunya selalu sama ya, teman-teman.
Nah, selisih suku. Nah, ini suku itu yang ini nih, suku 1, suku 2, suku pertama atau suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima, dan seterusnya. Nah, selisih suku pertama dan suku kedua 3. Nah, ini suku pertamanya yang ini ya, yang angka 1, suku keduanya yang angka 3. Jadi, kalau selisih itu berarti yang paling besar dikurangi yang paling kecil. Jadi, suku pertama dan suku kedua, jadi 3 dikurangi 1, bukan 1 dikurangi 3, jadi 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Kemudian suku kedua dan suku ketiga 3 dan 5 ya. Nah, jadi 5 dikurangi 3, 2. Dan juga misalkan 7 dikurangi 5, 2 juga. 9 dikurangi 7, 2 juga ya. Nah, jadi untuk yang selanjutnya nomor berapa? Silakan. Ya, nomor 11 ya. Oke, betul, nomor 11. Oke. Jadi yang selanjutnya nomor 11, karena 11 dikurangi 9 itu 2. Jadi semua selisihnya sama. Oke. Kemudian deret geometri. Nah, di sini geometri rasio antar sukunya selalu sama nih. Rasio suku kedua dan suku pertama. Nah, suku kedua dan suku pertama, nah 4/2 itu 2. 4 dibagi 2 itu sama dengan 2. Nah, ini. Kemudian di sini suku kelima dan suku keempat. Nah, 32 dibagi 16 sama dengan 2 juga. Nah, atau enggak misalkan suku keempat dan suku ketiga, 16 dibagi 8, 2 juga. Jadi hasilnya kalau yang selanjutnya berapa? Iya, 64 ya, teman-teman. Oke, betul. 64 ya. Kenapa? Karena 64 dibagi 32 ya 2 juga. Seperti itu ya. Atau bisa juga nih teman-teman, kalau misalkan lebih simpelnya dikali. Jadi 2 dikali 2 4, 4 dikali 2 8, 8 dikali 2 16, 16 dikali 2 32, 32 kali 2 64, dan 100 misalkan ini 128 gitu. Seperti itu ya teman-teman. Ya, gimana, paham? Oke, alhamdulillah kalau misalkan teman-teman paham. Oke, aduh. Yang selanjutnya, nah, yang keempat deret satu larik. Nah, deret bilang di mana antar sukunya mempunyai pola yang berulang. Nah, jadi ini teman-teman, nih bisa lihat ya, satu larik. Nah, tuh satu tingkat aja ya, satu larik. Nah, ini ke sini dan seterusnya. Nah, jadi coba dilihat teman-teman. Nah, di sini 2 ke 3, 3 ke 6, 6 ke 7, 7 ke 14, 14 ke 15. Kalau 2 ke 3 ditambah 1, 3 ke 6 dikali 2, 3 kali 2 6, 6 tambah 1 7, 7 dikali 2 14, 14 tambah 1 15, 15 dikali 2 berapa teman-teman? Ya 30 teman-teman. Jadi jauh. Jadi 30 ya ini selanjutnya. Oke. Nah, jadi contoh di atas deret satu larik dengan beberapa operasi hitung. Jadi ditambah 1 dan dikali 2 dan seterusnya. Jadi misalkan 30 tambah 1 31, nanti seterusnya dikali 2 misalkan 62 dan seterusnya. Seperti itu ya kalau untuk deret satu larik. Oke. Nah, selanjutnya. Nah, di sini deret dua larik. Nah, deret dua larik. Nah, kalau tadi kan satu larik. Nah, kalau ini dua larik. Nah, deret bilang di mana pola bilangannya akan berulang dengan melompati satu suku di antaranya. Jadi kalau tadi itu satu suku yang dilompatinya 1 ke 16, kalau yang tadi ya. Kalau ini diloncat 1, teman-teman. Nah, diloncat 1. Jadi 1 ke 14, 1 ke 4 bukan 14 ya. 1 ke 4, 4 ke 7, kemudian 7 ke selanjutnya, kemudian 16 ke 8, 8 ke 4 gitu dan seterusnya. Nah, ini berarti ke sini nih. Oke, coba kita ini. Coba teman-teman dulu. Oke, jika sudah. Nah, kalau 1 ke 4 kan ditambah 3. Nah, kemudian 4 tambah 3 7. Berarti 7 tambah 3. Berarti di sini hasilnya berapa? Ya, betul 10 ya. Oke. Nah, selanjutnya kalau 16 dibagi 2 8. 8 dibagi 2 4. Berarti kalau 4 dibagi 2 2. Berarti di sini ya. Iya, jawabannya jadi 10 dan juga 2. Oke. Jadi ini pola berulangnya yang pola pertama yaitu ditambah 3 dan pola yang kedua itu dibagi 2. Nah, seperti itu untuk deret dua larik, teman-teman. Oke. Untuk selanjutnya. Nah, deret bertingkat 2 nih, teman-teman. Pola barisan bertingkat 2 artinya bilangan yang menjadi penjumlah, pengurang, pengalih atau pembagi dari barisannya memiliki pola juga. Jadi bisa dilihat nih, di sini pola 1, di sini pola 2 gitu. Sini 15 ke 20 ditambah 5. Oke. 20 ke 23 ditambah 3.
Nah, 23 ke 29 ditambah 6. 29 ke 33 ditambah 4. Nah, berarti di sini nih. Kalau ini kan, kalau misalkan kita cuma satu aja nih ya, kan pusing. 5, 3, 6, tambah 2, tambah 4. Nah, ini kan pusing. Nah, jadi coba kita ini ambil lagi nih. Misalkan 5 ke 3, nah berarti dikurangi 2. 3 ke 6 dikali 2. 6 ke 4 dikurangi 2. 4. Nah, ini ke berapa? Berarti ini kan tadinya min 2 dikali 2, min 2 dikali 2, dan seterusnya. 2 kali 2. Jadi polanya min 2 dikali 2. Nah, berarti coba kita isi ya. Di sini kan tadinya min 2 kali 2, min 2 kali 2. Berarti di sini 4 dikali 2, 8. Oke. Nah, berarti 33 ditambah 8. Berapa? Ya, 41. Oke. Kemudian 8 dikurangi 2, 6. Nah, oke. Berarti 41 ditambah 6. Berarti 47, teman-teman. Jadi untuk ini 41 dan 47. Gitu ya. Karena di sini dikali 2, yang ininya 4-nya dikali 2, kemudian dikurangi 2. Oke, teman-teman. Gimana? Udah paham? Oke, lanjut. Nah, untuk pola deretnya. Selanjutnya, nah di sini adalah kan tadi deret bertingkat 2. Nah, sini lebih panjang, deret bertingkat 3. Untuk barisan bilangan yang memiliki pola bertingkat 3, pada dasarnya sama seperti pada barisan bertingkat 2 dengan tambahan satu tingkat ke bawahnya. Nah, di sini ya satu tingkat ke bawahnya. Kalau kita hitung nih, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 nih. Nah, Kak, kalau untuk tingkat yang selanjutnya, nah itu mungkin ada, tapi hanya sedikit sampai dengan bertingkat 3 aja. Nah, ini pun soalnya sangat jarang ya teman-teman di UTBK SNBT. Ini kita belajar aja. Coba pertama tingkat 1 dulu. 1 ke 3, oh ditambah 2. 3 ke 8, 3 ke 11 ditambah 8. 11 ke 31 tambah 20. 31 ke 69 ditambah 38. 69 ke 131 ditambah 62. Oke, kalau ini berarti 2 ke 8 tambah 6. 8 ke 12. Oke. Ditambah 12. 20 ke 38 ditambah 18. Nah, 38 ke 62 ditambah 24. Oke, berarti ini kemudian tambah 6, tambah 6, tambah 6. Nah, selanjutnya apa? Coba kita misalkan ini tambah lagi. Di sini nih ada lagi. Kalau misalkan 24 tambah 6 berarti 30 ya. Di sini 30, di sini 6 ya, angka 6. 6. Oke. Berarti nah, ini kita X ya, coba kita buat X. Nah, kita ini dulu. Nah, jadi ini nih. Oke. Nah, ini kalau ke sini berapa? Berarti 62. 62 ditambah 30 berarti di sini 62 dibagi tambah 30 92. Oke. 92. Berarti 131 ditambah 92 jadinya ini. Oke, coba 3, kemudian 9 tambah 3 12, sini 2, 12 tambah 1 ya angkanya 1 berarti 2 nih 223 ya. Oke, coba saya hitung lagi. Coba 3, kemudian 3 ditambah 9 12, 1 kemudian 2. Oke, betul ya, 223. Baik, jadi seperti itu untuk deret bertingkat 3. Jadi ada 3 tingkatan ya teman-teman. Yang 1, kemudian 2, kemudian 3, seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah deret kombinasi loncat dan tingkat. Tadi kan ada loncat, kemudian ada tingkat juga, teman-teman. Pola ini merupakan kombinasi dari pola loncat dan bertingkat sehingga diperlukan ketekunan lebih untuk menghubungkan antar bilangan dan menentukan pola yang mungkin terjadi. Nah, nih teman-teman, coba kita loncat dulu. 8 ke 12, kemudian 12 ke 8 ke 12 ditambah 4. Nah, kemudian 12 ke 18 tambah 6. Nah, 18 ke 26 tambah 6 tambah 8. 26 ke sini ke X, misalkan di sini X ya, di sini X, di sini Y. Nah, oke. Lanjut dulu aja ya. Nah, sini di sini tambah 2, 4 ke 6 tambah 2, 6 ke 8 tambah 2, 8 ke 10 tambah
2. Nah, berarti di sini kalau 26 tambah 10 berarti 36 ya. Oke, bagus. 36. Oke, selanjutnya 20 ke 23 tambah 3, 23 ke 29 tambah 6. Oke, sebentar. 29 ke 41, 29 ke 41 tambah 12. Nah, berarti di sini nih, lihat. 3 ke 6 kali 2, 6 ke 12 kali 2, 12 ke 24 kali 2. Nah, berarti di sini 41 ditambah 41 tambah 24 berarti ya 65. Oke, di sini ya 65. Baik. Teman-teman. Nah, di sini adalah deret kombinasi loncat dan tingkat ya. Jadi hasilnya 36 dan 65. Oke. Sudah. Oke, silahkan dicatat teman-teman. Oke, jika sudah, nah kita lanjut. Nah, selanjutnya di sini ada deret angka dan huruf, bisa juga ya barisan huruf ya. Pertama, mengubah huruf-huruf yang ada menjadi angka sesuai dengan huruf urutan abjad alfabet. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah menemukan pola urutannya. Setelah itu, pola barisannya didapatkan, maka ubah lagi ke dalam huruf. Jadi yang pertama, kita harus hafal nih urutan huruf. Misalkan A itu 1, B itu 2, C itu 3, dan seterusnya. Setelah kita menemukan polanya, nah baru kita ubah lagi ke abjad gitu, agar lebih paham. Nah, silahkan. Nah, ada soalnya ya ini. Di sini ya, dari A itu 1 sampai dengan Z 26. Karena alfabet itu adanya 26 ya. Dari 26. Kalau diangkakan jadi 26. Nah, contoh di sini. B, D, F, H, J. Nah, silakan teman-teman bikin shot kemudian jawab. Oke, jika sudah. Nah, oke, baik. B itu angka berapa? Ya, 2. Kemudian D, ya 4. Kemudian F, 6. Kemudian H 8. Nah, kemudian J 10. Nah, berarti di sini. Nah, ini polanya berarti kalau di sini 2 ke 4, 4 ke 6, 6 ke 8, 8 ke 10. Berarti polanya ditambah 2. Berarti kalau 10 tambah 2, 12. 12 tambah 2, 14. Nah, jadi gini ya. Oke deh. Nah, 12. Huruf yang angkanya 12 ya yang L ya. Kemudian kalau 14 hurufnya yang N. Nah, betul sekali. Jadi ininya L dan N ya. Oke, seterusnya. Baik. Seperti itu. Nah, kalau untuk deret dan angka dan huruf, nah itu sampai 26 ya teman-teman. Nah, di sini ya 26 sampai 26 aja. Jadi nggak mungkin misalkan ada 36 gitu. Jadi cukup teman-teman hafalkan dari A sampai Z aja gitu. Kalau untuk deret angka dan huruf. Betul. Semoga dapat dipahami. Lanjut. Nah, untuk selanjutnya di sini ada bentuk penalaran kuantitatif yang bagian 3 di situ. Nah, yang bagian pertama yaitu deret bilangan, pola operasi bilangan, yang kedua deret, yang ketiga nih perbandingan. Nah, untuk perbandingan di sini ada 2 teman-teman. Perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Kalau perbandingan senilai, perbandingan antara 2 komponen di mana jika salah satu komponennya bertambah, maka komponen lainnya juga bertambah. Begitupun sebaliknya. Jadi kalau ada 2 komponen, yang satu tambah, yang satu tambah lagi gitu, bertambah lagi. Kalau untuk berbalik nilai, nah ini sebaliknya. Kalau misalkan ada 2 komponen, kalau komponen satunya bertambah, maka komponen yang lainnya berkurang. Begitupun kalau misalkan yang lainnya komponen satu berkurang, maka komponen yang lainnya bertambah. Seperti itu teman-teman. Jadi ada perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Oke. Kalau untuk matematikanya seperti apa? Nah, kalau untuk matematikanya seperti ini ya teman-teman. Oke. Baik. Nah, kalau untuk di matematika seperti ini ya. Nah, misalkan ada komponen 1, komponen A dan B. Nah, kemudian ada komponen 2, B dan Q ya. Jadi, kalau untuk perbandingan senilai itu dikali silang. Jadi, ini nih. A dikali Q, B dikali P. Nah, gitu. Jadi, penyelesaiannya silang, dikali silang. Nah, kalau untuk perbandingan berbalik nilai, nah, untuk komponen 1 A, B, kemudian komponen 2, P, Q. Nah, ini penyelesaiannya dikali lurus. Jadi, ini nih. A dikali P, B dikali Q. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, baik. Kita langsung ke contoh soalnya ya teman-teman, agar mudah dipahami. Nah, contoh soalnya untuk perbandingan senilai dulu. Silakan teman-teman screenshot kemudian jawab bisanya. Pendapatan A lebih rendah 30% dari pendapatan B. Berapa pendapatan B jika pendapatan A adalah
2.100.000. Nah, di sini soal resmi UTBK 2023 ya. A 900.000, B 1.470.000, C 2.370.000, D 2.570.000, E 3 juta. Nah, silahkan teman-teman isi terlebih dahulu, nanti saya akan jelaskan. Oke, jika sudah, nah baik teman-teman. Nah, di sini adalah contoh perbandingan senilai. Untuk pembahasan ya, pendapatan A lebih rendah 30%. Ingat ya, lebih rendah 30%, maka persentasenya adalah 100 dikurangi 30%. Nah, jadi 70% pendapatan A. Karena pendapatan A lebih rendah 30% dari pendapatan B. Berarti sedangkan pendapatan B ya 100%, karena dia tidak dikurangi sedikit pun. Oke. Selanjutnya, nah untuk besarnya pendapatan ya, nah, kita buat tabel. Yang pertama besarnya pendapatan. Nah di sini 2.100.000 pendapatan A ya, pendapatan A 2.100.000, kemudian persentase pendapatannya itu 70%. Nah kita tulis, kemudian di sini M-nya itu pendapatan B, karena yang ditanyakan berapa pendapatan B. Nah kita misalkan M. Nah di sini 100% ya. Oke, belum kutulis, sorry ya, yang ininya persennya ya. Kita tulis dulu 100%. Oke, 100% ya. Ini. Oke. Kemudian, nah di sini karena di sini perbandingan senilai, ingat ya perbandingan senilai, maka ini dikali silang. M dikali 70, 2.100.000 dikali 100%. Nah, jadi kita dapatkan M dikali 70%, kemudian 2.100.000 dikali 100%. Nah, di sini karena M dikali 70%, nah di sini dibalik jadi 70% ke bawah. Nah, ini yang ke sini. Oke. Kemudian 2.100.000 dikali 100% per 70%. Nah, dihasilkan. Nah, ini kita cara mudahnya. Oke, dari sini coret dulu ya persennya. Di sini persennya coret. Kemudian angka 70 juga angka nolnya coret. Nah, 0 di sini 1 coret. Nah, di sini jadi 2. Oke, 2.100.000 dikali 10 jadi 21 juta dibagi 7. Jadi 21 dibagi 7 adalah 3. Jadi berarti 3 juta. Nah, berarti pendapatan B adalah 3 juta. Nah, jadi jawabannya yang tepat sekali. Oke, semoga betul ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Kita hapus terlebih dahulu. Kita lanjut. Nah, di sini yang soal kedua adalah perbandingan berbalik nilai. Kalau perbandingan nilai dikali silang, kalau perbandingan berbalik nilai ingat ya dikali lurus, betul. Nah, saya bacakan terlebih dahulu. Sebuah tempat dapat dicapai dalam waktu 9 jam dengan kecepatan 15 km per jam. Jika ingin sampai dengan 4 jam waktu lebih cepat, kecepatan yang dibutuhkan adalah, ini soal UTBK 2020, A 23 km per jam, B 25 km per jam, C 27 km per jam, D 28 km per jam, E 30 km per jam. Oke teman-teman, silahkan di screenshot kemudian diisi terlebih dahulu. Jika sudah, nah, kita lanjut pembahasan. Boleh video ini di post ya kalau misalnya mau mengerjakan. Oke, kita lanjut pembahasannya. Awalnya, waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke sebuah tempat adalah 9 jam. Jika 4 jam lebih cepat, maka waktu tempuhnya 5 jam. Jadi dikurangi kan ini ya. Nah, 5 jam. Jadi, kalau misalkan dalam waktu 9 jam itu 15 km per jam, maka kalau misalkan 5 jam, berapa kilometer per jam waktu kecepatan yang dibutuhkannya. Nah, di sini kita bikin tabel dulu waktu tempat ke sebuah tempat atau jam. Di sini kan kalau 9 jam, nah di sini kecepatan yang dibutuhkan adalah 15 km per jam. Kalau misalkan 5 jam waktu tempuhnya, kecepatan yang dibutuhkan berapa kilometer per jam? Oke, karena di sini makin sedikit ya. Kalau misalkan 9, kalau misalkan di sini makin besar, berarti salah satunya ada makin kecil. Nah, di sini kalau misalkan di sini semakin kecil, maka kecepatannya semakin besar. Oke, baik. Coba. Nah, di sini berarti dikali lurus ya, teman-teman. Nah, kita lanjut. Nah, di sini berarti kalau ini 5 dikali 15, oke, 5 dikali M. Nah, ini dikali. Oke. Ini dikali silang.
bukan kali kali lurus ya. 9 dikali 15, 5 dikali M. Jadi 5 kali M, 5-nya M-nya tetap, 5-nya ke bawah, di 9 kali 15 per 5. Jadi hasilnya 27 km per jam. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi jawabannya yang C, tepat sekali. Oke. Ini jawabannya. Nah, jadi kan di sini kan lihat ya teman-teman. Kenapa ini dikali lurus? Ingat, di sini kan 5 jam. Waktunya itu semakin sedikit, berarti kecepatannya semakin tambah. Nah, berarti ini kalau misalkan ada satu komponen yang komponen lainnya berkurang, kemudian komponen yang lainnya bertambah, maka di sini adalah perbandingan berbalik nilai. Itu beda dengan perbandingan senilai. Kalau senilai satu komponen bertambah, komponen lainnya ikut bertambah. Kalau misalkan berbalik nilai, satu komponennya berkurang, maka satu komponen yang lainnya akan bertambah. Begitu teman-teman untuk perbedaannya. Oke, semoga dapat dipahami teman-teman. Kita akan lanjutkan. Nah, untuk selanjutnya yang keempat adalah bentuk penalaran kuantitatif data dan penyajiannya. Apa itu data? Data merupakan suatu kumpulan hasil pengamatan berupa angka, kata, kalimat, simbol, atau citra. Soal yang biasanya muncul dan berkaitan dengan materi ini adalah membaca informasi dari tabel, diagram, ataupun grafik. Nah, untuk pengolahan data sederhana di sini ada 3. Yang pertama, mean, median, modus. Nah, kalau mean itu rata-rata atau rata dari soal gitu ya. Jadi dia rata-ratakan. Kemudian median itu nilai tengahnya ya. Kalau misalnya modus, nilai yang sering muncul atau data yang sering muncul. Nah, di sini untuk ininya atau untuk persamaannya, persamaan matematiknya. Nah, untuk mean ini data tunggal ya, ini data tunggal. Nah, di sini ada x bar, x1 tambah x2 tambah x3 tambah seterusnya sampai dengan xn atau x hingga dibagi n. Nah, x-nya itu adalah data atau x di sini x barnya itu adalah data. Kalau data berarti ini data ke-1, data ke-2, data ke-3 dan seterusnya sampai data selanjutnya. Kalau n itu adalah banyaknya data. Kalau median rumusnya atau untuk data tunggal ya ini. Kalau misalkan di sini kayak ini ganjil ya, ganjil. Nah, ini kan coba kita ganti nih genap gen. Nah, di sini untuk mediannya itu x dalam kurung n ditambah 1 tutup kurung bagi 2. Nah, gitu. Kalau misalkan ini x n per 2 tambah x n per 2 tambah 1 dibagi 2. Untuk ini adalah persamaan untuk data ganjil, kalau ini persamaan untuk data genap. Nah, ini semua data tunggal ya. Kalau modus adalah nilai yang paling sering muncul ya. Itu. Selanjutnya teman-teman. Nah, kita contoh soal. Nah, silahkan ambil screenshotnya, di screenshot ya teman-teman. Kemudian boleh dijawab. Silahkan di pause videonya, kita jawab. Kemudian, saya baca terlebih dahulu untuk soalnya. Diketahui data siswa dalam sentimeter 150, 155, 160, 165, 170, 170, 175. Berarti ini datanya sudah diurutkan ya teman-teman. Carilah mean, median, dan modus. Nah, kita jawab ya. Nah, di sini. Untuk di sini kan x bar atau mean rata-rata x1 sampai x2 sampai x3. Di sini kita ini ya. Coba kita cari di sini data ke-1, data ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7. Berarti di sini ada 7 data. Nah, berarti 150 ditambah ya. Data ke-1 tambah sampai dengan data ke-7. Nah, 150 sampai dengan 175 dibagi 7. Hasilnya adalah 1145 dibagi 7. Hasilnya adalah 163,5 cm. Berarti rata-rata tinggi badan siswa 7 orang ini adalah 163,5 cm rata-ratanya. Kalau mediannya kita pakai rumus karena ini ganjil ya, 7 itu adalah bilangan ganjil. Nah, berarti kita pakai rumus yang ini. X n plus 1 dibagi 2. Di X, nah n-nya adalah banyaknya data itu 7 ditambah 1 bagi 2. Di X 8 dibagi 2 di X 4. Berarti untuk mediannya adalah data keempat. Nah, kita cari data keempat poin ini. Data ke-1, data ke-2, data ke-3, data keempat. Berarti data keempat adalah 165. Berarti ini di tengah-tengahnya ya teman-teman, tengah-tengah. Jadi di sini kan ada 3, di sini 3, berarti di tengah-tengah. Oke, jadi
Untuk mediannya adalah 160 cm, 165 cm. Nah, itu angkanya. Kemudian untuk modusnya kenapa 170 cm? Karena di sini muncul 2 kali. Di sini ada 2 ya teman-teman, bisa dibuka tuh di sini. Oke, jadi yang sering munculnya adalah 2 kali. Adalah 170 ya, muncul 2 kali. Oke. Baik. Oke, untuk selanjutnya sini ya, yang terakhir nih. Nah, untuk penalaran kuantitatif di sini ada persamaan linear 2 variabel. Persamaan linear 2 variabel dengan pangkat 1. Jadi pangkatnya hanya 1 ya. Nah, bentuk umumnya ini AX tambah BY sama dengan C. Nah, AX plus BY sama dengan C. Dengan X dan Y adalah variabel. Nah, ini variabelnya X dan Y. Kemudian kalau A itu koefisien dari X-nya, bisa disuruh nilainya ya, misalkan 1, 2, 3. Kalau B koefisien dari Y, misalkan 3, 2, dan seterusnya. Kalau misalkan C adalah konstantanya atau nilai ya akhirnya. Contoh misalkan 2X tambah 3Y sama dengan petang 5. Nah gitu ya. Nah jadi ini adalah persamaan linear 2 variabel. Variabelnya apa? Variabelnya X kemudian Y. Kemudian kalau misalnya ini 2-nya berarti koefisien dari X, kemudian 3-nya koefisien dari Y, kemudian 5-nya itu adalah konstantanya. Kemudian sistem persamaan linear 2 variabel atau disingkat nih, yang disingkat SPLDV. Satu himpunan persamaan linear 2 variabel. Oke. Kita langsung ke contoh soal ya, teman-teman. Nah, di sini. Silakan di screenshot. Oke. Saya bacakan, harga 4 bola dan 4 fluid adalah 400.000. Sementara itu, harga sebuah fluid dan 1 botol air minum adalah 20.000. Jika diketahui harga 1 botol air minum lebih mahal daripada harga fluid, manakah pernyataan yang paling sesuai dengan informasi tersebut? UTBK 2022. Yang A, harga fluid sama dengan harga bola. Yang B, harga fluid lebih mahal daripada harga bola. Yang C, harga bola lebih mahal daripada harga air minum. Yang D, harga air minum lebih mahal daripada harga bola. Yang E, harga air minum sama dengan harga bola. Silakan teman-teman diisi. Kalau sudah diisi, kita akan bahas pembahasan. Nah, kita misalkan ya, sini karena ada harga bola, fluid, dan air botol. Nah, kita coba sini kita buat ya. Harga bola itu X. Nah, kemudian harga fluid itu Y, harga air itu Z. Jadi X, Y, Z gitu ya, pada bawah. Nah, kenapa nggak A, B, C? Nah, ini karena ini lebih sederhana aja teman-teman. Bisa kalau teman-teman misalkan harga bola itu misalkan B, harga fluid B, harga air minum misalkan A. Nah, gimana teman-teman? Nanti hasilnya akan sama. Nah, di sini saya misalkan harga bola itu X, kemudian harga fluid itu Y, harga air itu minum itu Z. Sini lihat 4X plus 4Y. Nah, karena bola itu 4X, nah kita buat ini matematika 4X plus 4Y sama dengan 400.000. Kemudian harga sebuah fluid dan 1 botol air minum adalah 20.000. Nah, sebelum itu, nah di sini kenapa ini 4X plus 4Y 400.000, kemudian di sini X dan plus Y 100.000? Karena ini dibagi 4, semuanya ini dibagi 4 ya teman-teman. Oke, jadi dibagi 4. 4X dibagi 4X, 4Y dibagi 4Y, 400 dibagi 4, 100.000. Hanya seperti ini. Kemudian di sini ya, kita ambil Y ya. Y sama dengan 100 dikurangi X, jadi X-nya pindah dari ruas. Oke. Jadi Y sama dengan 100 dikurangi X. Nah, kemudian ini harga fluid itu Y ditambah 1 botol air minum adalah Z. Jadi Y plus Z sama dengan 20.000. Nah, kenapa di sini Y kurang dari 20.000? Bisa. Jadi misalkan gini teman-teman, harga fluid dan 1 botol air minum itu 20.000, berarti harga botol kurang dari 20.000 dan harga air minum harga botol air minum kurang dari 20.000 dan harga fluid kurang dari 20.000. Nah, itu. Jadi makanya Y kurang dari 20.000 atau Z kurang dari 20.000. Kemudian di sini, jika diketahui harga 1 botol air minum lebih mahal daripada harga fluid, nah, makanya bentukannya Z lebih besar dari Y. Nah, berarti kita di sini ada persamaan 2. Ambil Y-nya. Jadi, persamaan 2 diisi persamaan 1. Y kurang dari 20.000. Nah, jadi kita masukkan substitusikan antara ini persamaan 1 dan persamaan 2 diperoleh Y kurang dari 20.000. Nah,
dengan Y-nya berapa. Nah, ini Y kurang dari 20, 100.000 dikurangi X kurang dari 20.000. Nah, ini yang ini ya. Oke, jadi lihat yang ini, kita masukkan yang ini. Y sama dengan 100.000 dikurangi X, berarti kalau Y-nya berapa? Y-nya kurang dari 20.000. 100.000 dikurangi X kurang dari 20.000. Berarti di sini nih dibalik nih. Berarti 100.000 dikurangi 20.000. Berarti kalau misalkan X sama dengan lebih besar dari 80.000. Karena ini dibalik. Nah, ya dibalik ya. Karena ini nih, yang dari sini yang dari 20.000 dikurangi 100.000, makanya ini yang dibalik. Oke. Terus tanda ini berarti lebih besar. Berarti X lebih besar dari 80.000. Oke. Jadi harga bola lebih besar dari 80.000, maka harga bola lebih mahal daripada harga fluid dan harga air minum. Mana? Nah, jawabannya harga bola lebih mahal daripada harga air minum. Coba harga fluid sama dengan harga bola. Harga fluid lebih mahal daripada harga bola. Harga air minum lebih mahal daripada harga bola. Air minum sama dengan harga bola. Berarti yang jawabannya yang C ya, harga. Nah, ini yang C. Harga bola lebih mahal daripada harga air minum. Oke, bagaimana teman-teman? Sudah jelas? Kalau belum jelas, nah silahkan komen ya, komentar di bawah ya. Baik, saya hapus terlebih dahulu. Nah, ini. Silahkan teman-teman untuk pembahasannya boleh di screenshot ya atau ditulis. Nah, untuk pembahasan penalaran deduktif dan penalaran kuantitatif, nah sampai sini teman-teman. Nah, sudah selesai. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ya di kolom komentar. Nanti saya akan jawab satu persatu ya. Oke, sekian dan terima kasih. Jangan lupa share ke teman-teman yang lain yang membutuhkan atau yang sama-sama berjuang untuk SNBT atau UTBK 2025. Karena sebentar lagi ya teman-teman, nggak terasa waktu. Silahkan like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.